Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Dewan Penasehat Masjid Andiatur Rahimin, yang kami muliakan terkhusus Ketua Masjid Andiatur Rahimin Bapak Karman, yang kami muliakan juga hadir di tengah-tengah kita Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ali, Magister Hukum Islam, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Andiatur Rahimin yang insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat di pagi yang penuh keberkahan ini, sehingga dengan nikmat itu kita pergunakan untuk taqarrub ilallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita semua kecuali tugasnya untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan amaliyah kita di pagi hari ini menjadi sebab Allah menurunkan rahmat kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita dunia akhirat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, minggu ketiga Jumat bulan kemarin terakhir kita membahas tentang sampai atau tidak sampainya bacaan sedekah, bacaan Al-Quran atau sedekah atau yang lainnya yang itu dikhususkan kepada mayit. Maka hadis Nabi Muhammad SAW banyak membahas tentang bahwasannya ada hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Sebelum kita mulai, kita Fatihah untuk pengarang kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Al-Alamah Al-Hajj Ali Maksum Krapia, Yogyakarta. Mudah-mudahan yang kita bahas beliau pun di alam barzahnya mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita Fatihah untuk kedua orang tua kita juga yang sudah wafat. Mudah-mudahan kita sebagai putranya, putrinya duduk di tempat mulia ini pun mendapatkan keberkahan untuk beliau yang sudah wafat, orang tua kita. Dan kita juga Fatihah untuk para donatur Masjid Andiatur Rahimin yang sudah wafat, yang sudah memperjuangkan masjid ini berdiri sehingga kita bisa menikmati duduk bersama mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Antus sila maqasidana wa taqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah
khususan Syekh Al-Alamah Al-Hajj Ali Ma'sum, wa khususan Rabbi fil lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Khusus para donatur yang memperjuangkan Masjid An-Nahdlatul Rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, minggu ketiga bulan lalu hadis terakhir yang kita bahas sebagaimana terdapat di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi sami'tu Ahmad bin Hanbal. Jadi Muhammad ibn Ahmad Marwazi, aku mendengarkan Imam Ahmad bin Hanbal yaqul, beliau berkata, idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Mu'awizatain. Apabila kalian semua masuk dalam pemakaman umum kaum muslimin wal muslimat, faqra'u, maka bacalah bi Fatihatil Kitab, pertama surat Fatihah. Ini Imam Ahmad ibn Hanbal sudah Fatihah wal Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Yang terakhir wal Mu'awizatain, yang terakhir surat Mu'awizatain, ya, terkenalnya Mu'awizatain ini dua surat perlindungan, yakni surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Dua surat itu, ya, namanya Mu'awizatain. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir. Jadikanlah atau berikanlah thawaba, ganjaran dzalika, atas keberkahan empat surat itu, Fatihah, Al-Ikhlas, wal Mu'awizatain, Al-Falaq, An-Nas, li ahlil maqabir, untuk para orang-orang yang sudah di alam barzakh. Fa innahu yasilu ilaihim, sesungguhnya itu sampai kepada mereka. Jadi anjuran Imam Ahmad bin Hanbal, kita semua kalau masuk di pemakaman umum, ya, perkuburan, ya, di makam-makam orang-orang muslim muslimat, maka baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awizatain, Al-Falaq dengan An-Nas, kemudian kita niatkan bacaan itu, faedahnya, pahalanya, keberkahannya untuk para orang-orang yang sudah meninggal di tempat itu. Fa innahu yasilu ilaihim, sesungguhnya itu sampai kepada mereka. Ini kan yang jadi perdebatan, ya, doa wong lain selain anak itu tidak sampai, katanya. Yang sampai itu apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Terputuslah semua amal anak Adam kecuali tiga. Ya akan terus apa? Shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, pertama sedekah jariyah yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat, dan yang ketiga waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Selain anak tidak nyampe. Maka dijawab oleh Kiai Haji Ali Ma'sum, sesama kaum muslimin ketika itu memberikan, ya, sedekah, yakni dalam hal bacaan Al-Quran, maka itu akan sampai. Bukan hanya anak kandung, ya, bukan hanya anak kandung yang sampai, tapi orang lain dari kaum muslimin pun ketika itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, itu pun akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Imam Ahmad ibn Hanbal, kalau sekarang Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa dakhalal maqabir, masuk dalam pemakaman umum, tsumma qara'a, kemudian bacalah apa? Fatihatul kitab, pertama suratul Fatihah, wa qul huwallahu ahad, terus alhaakumut takatsur. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal Fatihah, Al-Ikhlas dengan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau Rasulullah Fatihah wa qul huwallahu ahad, alhaakumut takatsur, 3 surat. Summa qala, kemudian ucapkanlah atau berdoalah, ini ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Ini sesungguhnya ja'altu, aku jadikan thawaba, ganjaran, ma qara'tu, aku membaca, min kalamika ya Allah, dari kalammu ya Allah, li ahlil maqabir, untuk orang-orang yang ada di alam kubur, minal mu'minin, dari golongan orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dari golongan orang-orang beriman kaum perempuan, kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala, maka orang-orang yang ada di alam kubur mendapatkan syafaat atau pertolongan atau rahmat, ya, ilallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai, ya, sampai insyaallah, ya, apa yang menjadi niat kita dalam hal kebaikan, yang itu khususnya untuk orang-orang yang sudah meninggal, baik anak, baik saudara, baik orang tua kepada anak, baik anak kepada orang tua, apalagi, ya, min sikkotin, atau dari kawan akrabnya pun akan sampai. Sebagaimana hadis ini menceritakan kita semua kaum muslimin, ya, kalau masuk makam baca ini kata Rasul, kamu niati bacaan itu untuk orang yang sudah meninggal, ya, untuk dan itu dikhususkan kepada orang-orang mukmin wal mukminat, kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala, maka orang-orang yang di alam kubur mendapatkan rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang terakhir. Bab selanjutnya, hal salatil jum'ati sunnatun qabliyah aula. Sekarang babnya salat qabliyah sebelum salat Jumat. Sering kita bahas ini, atau sering kita jadi pertanyaan-tanyaan, apa kok ada salat qabliyah sebelum Jumat itu? Ada yang ngomong enggak ada, ada yang ngomong ada. Nah, maka kita akan bahas apakah ada atau tidak salat qabliyah sebelum melaksanakan salat Jumat. Wa hadza aidan minal masailil far'iyyatil ijtihadiyah. Masalah ini, masalah qabliyah ini termaksud cabang, ya, ijtihadiyah, dari ijtihad, allati la yanbaghi tabadulul inkari fiha, maka seyogyanya atau sebaiknya jangan terjadi pertengkaran, keingkaran atas hal ini. Nah, jadi bab ini furu'iyah, cabang. Jadi kita tidak boleh berdebat masalah ini. Nah, apa yang pertama, amma syafi'iyatu, adapun menurut pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, faqalu, mereka mengatakan, na'am lil jum'ati sunnatun qabliyah. Iya, kata mazhab Imam Syafi'i, lil jum'ati sunnatun qabliyah, untuk salat Jumat itu ada sunnah qabliyahnya, kadzuhri, sebagaimana seperti salat zuhur, li haditsin fiha, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis di dalamnya. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i,
ada sholat qobliyah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ziyadatun minal fakir, ditambah oleh Kiai Haji Ali Maksum, wali khabar muslimin, yang itu kabarnya dari Imam Muslim. Idza shalla ahadukum al-jum'atu falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Apabila atau salah satu di antara kalian ingin melaksanakan sholat Jumat, kata Imam Muslim, falyusalli, maka sholatlah qablaha, sebelum sholat Jumat itu, arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, dan setelah sholat Jumat 4 rakaat. Nah, jadi kalau kabar dari Imam Muslim, qobliyah Jumat itu 4 rakaat. Nah, kok kita dua ya? Dua ya. Nanti ada pembahasan. Jadi seyogyanya 4 kalau mazhab kalau menurut Imam Muslim. Nah, wali khabar Tirmizi, kalau kabar yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi, anna Ibnu Mas'ud, sesungguhnya beliau Imam At-Tirmizi menceritakan Ibnu Mas'ud kana yusalli qablal Jum'at arba'an wa ba'daha arba'an. Ibnu Mas'ud itu kalau hendak melaksanakan sholat Jumat, beliau sholat sebelum Jumat itu arba'an, 4 rakaat. Kalau Ibnu Mas'ud, qobliyahnya 4, bukan lagi 2, wa ba'daha arba'an, 4. Wallahiru annahu bitaufiqim minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan itu jelas ya, sesungguhnya itu kesesuaian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab apa? Bajuri. Nama kitabnya Bajuri. Jadi 4 Pak ya. Kalau Imam Muslim sama Imam At-Tirmizi 4 rakaat qobliyah itu. Bukan lagi ado atau tidak. Ya. Berarti ada kalau menurut Imam Muslim dengan Imam At-Tirmizi, tapi 4 pelaksanaannya. Qala Syekh Ali Maksum rahimahullahu taala, kemudian Kiai Haji Ali Maksum, pengarang kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, semoga Allah merahmati Kiai Haji Ali Maksum, qala al-Kurdi. Nah, Imam Kurdi menanggapi ala bafadin, salah satu bab fadl, Imam Bafadl fi babi salatil Jum'at, dalam bab salat Jumat, wa aqwa, sangat kuat dijadikan ma yutamassaku, pegangan, bihi masyru'iyati, sebagaimana disyariatkannya rakaataini. Nah, jadi kalau Imam Kurdi menanggapi Imam Bafadl dalam kitab bab sholat Jumat, dan ini kuat pendapatnya ini, dan ini merupakan disyariatkannya orang ya, sholat sebelum Jumat itu rakaat ini 2, ini dasarnya. Kenapa ada 2 rakaat sebelum sholat Jumat kita laksanakan yang terlazim di daerah itu? Ya, habis kita azan pertama. Kalau azan pertama itu kalau di Jawa Pak ya, kalau di Jawa dulu kami di pesantren itu azannya dia keluar Pak. Azan kedua dia tidak pakai mic lagi. Nah, jadi dia di dalam. Nah, di dalam. Nah, jadi sebelum khotib naik setelah azan pertama, nah itu sholat rakaat, sholat qobliyah 2 rakaat. Nah, ini jadi sandarannya. Rakaataini qablal Jum'at, 2 rakaat sebelum Jumat, ma sahahahu, sedangkan hadis ini disahihkan oleh siapa? Ibnu Hibban, min hadis, dari hadis Abdullah ibn Zubair. Apa derajat hadisnya? Marfu'an, marfu'. Jadi derajat rakaataini qobliyah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat Jumat itu hadisnya marfu'. Marfu' itu sambung kepada Nabi Muhammad.
Jadi ada marfu' qauli ucapan, ada marfu' fi'li, ada marfu' takriri, ada marfu' wasfi. Ada hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu ucapannya, perbuatan Nabi, takriri sandaran Nabi, wasfi atau sifat-sifat Nabi. Hadisnya marfu' ini, ya, sambung kepada Nabi Muhammad, ma min salatin, tidak ada salat illa kecuali wa baina yadayha, di antara salat dua rakaat di antara salat tersebut rakaatani, ada salat yang mengikutinya dua rakaat. Da'ati salat, ya, kecuali setiap salat wajib itu ada yang mengikuti. Rakaatain. Maka kalau kita sebelum melaksanakan sholat Jumat, kita qobliyahnya 2 rakaat. Ini dasarnya hadisnya marfu' yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Siapa perawinya? Abdullah ibn Zubair. Itu. Qalahu, Imam Qurdi mengatakan demikian fi Fathil Bari. Di dalam kitab Fathul Bari. Ziyadatun minal Bakir wa fi Fathil Wahhab juz awal. Dalam kitab Fathul Wahhab juz pertama, khabarus syaikhan, yang dikhabarkan oleh syaikhan, Imam syaikhan itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baina, di antara kulla, setiap adzanaini, 2 azan, antara azan dengan iqamah, ya, salatun, ada 2 rakaat salat. Jadi yang mengikuti antara setelah azan, ya, setelah azan ada sunnahnya 2 rakaat antara azan dengan iqamah. Tsumma qala Syekh wa qala al-Qurdi aidan, Imam Qurdi pun mengatakan wa ra'aitu naklan, aku menukilkan an syaril miskat, dalam kitab syarah miskah limulla Imam Mulla alal Qari, Imam Mulla ala Qari mana sahahahu, teksnya sebagai berikut, wa qad jaa bisanadin jayyidin, telah datang permasalahan salat qobliyah sebelum Jumat bisanadin, dan itu sanadnya jayyidin, kuat, kama qala al-Iraq, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Iraqi, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'an, beliau sebelum melaksanakan salat Jumat, Nabi Muhammad itu salat qabliyahnya 4 rakaat. Jadi yang 2 rakaat ada sandaran dari Nabi Muhammad, yang 4 rakaat pun hadisnya banyak. Berarti pertama pembahasan kita qabliyah sebelum Jumat itu ada berapa rakaat? Yang 2 ada dasarnya, yang 4 ada dasarnya. Wa fi Sunan Tirmizi, dalam kitab Sunan Tirmizi li Ahmad Syakir fi bab ma jaa ma yuqra'u bihi fi salati subhi yaumul jum'ah, dalam bab, dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dalam babnya maja'a ma yuqra'u bihi fi salati subhi yaumul jum'ah madna sahahu kana Ibnu Umar, ya, dijelaskan di situ dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Ibnu Umar yutilu salatu qablal Jumat, sebelum beliau melaksanakan salat Jumat beliau selalu memperpanjang salat sebelum Jumat, salat sunnah sebelum Jumat. Jadi kalau Ibnu Umar itu memperpanjang sholat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Wa yusolli ba'daha rak'ataini, kemudian sholat lagi ba'daha, setelah sholat Jumat itu rak'ataini, 2 rakaat fi baitihi,
di rumahnya, tapi qobliyah. Tapi kalau Ibnu Umar ini melaksanakan rakaat ini lama, Pak. Ya dah, lama, tapi beliau melaksanakannya di rumah. Jadi kalau Ibnu Umar sebelum pergi ke masjid, beliau sholat di rumah. Yutilu, diperpanjang oleh Ibnu Umar itu sebelum Jumat tadi, dan sesudah Jumat tadi 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya tadi, Pak. Ya. Wa yuhadditsu, dan beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, melakukan hal seperti itu. Nah, kalau menurut Ibnu Umar, Nabi itu sebelum berangkat sholat Jumat, sholat 2 rakaat di rumah beliau, dan setelah dari sholat Jumat pun di rumah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dikerjai di rumah, di sandarannya boleh, karena sandarannya dari mana? Dalam sunan, kitabnya apa? Sunan Tirmizi. Babnya apa? Babi maja'a yukra'u bihi fi sholati subhi yaumul Jum'at. Dalam bab Sunan At-Tirmizi tadi, salat Jumat, Ibnu Umar itu memperpanjang sholat sebelum sholat Jumat dan sholat setelah sholat Jumat 2 rakaat fi baitihi, di rumahnya. Wa yuhadditsu, Ibnu Umar menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu yang aku jingok, beliau melakukan itu, gitu loh, kata Ibnu Umar. Qala fi Aun al-Ma'bud, qala berkata, sesungguhnya hadis yang di atas yang dijelaskan oleh Ibnu Umar tadi, fi Aunil Ma'bud, dalam kitab Aun Ma'bud, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fil khulasati, dalam kitab Khulasah, sahihun ala syartil Bukhari, dalam syarah Imam Bukhari, wa qala al-Iraqi, dan Imam Iraq fi syarh Tirmizi, dan dalam kitab syarah At-Tirmizi, isnaduhu, sanadnya itu sahih. Nah, Nabi ngelakui di rumah lamo, sebelum Jumat, balik dari sholat Jumat pun Nabi sholat 2 rakaat lagi di rumahnya. Itu sahih hadisnya, sahih. Jangan tanya lagi, kita nih kadang Pak lang ngeluari hadis, ngomongnya hadisnya doib, Pak, lemah, datik putus, macam-macam pokoknya. Nah, jadi kita disekat-sekat gitu loh. Yo mbok yo saling menghargai gitu loh. Kalau memang menurut dari kawan-kawan yang beda pendapat, misalnya dia punya hadis yang kuat, oke, enggak apa-apa. Ketika kita menjelaskan hadis pun, yo jangan disalahi gitu loh. Tapi ada untungnya juga, Ustaz. Ya, ada kawan-kawan yang beda pendapat. Ternyata amaliyah orang tua kita dulu yang diajarkan kepada kita, ternyata ketika kita cari dalil, ternyata ada dalilnya galau, Pak. Alhamdulillahnya itu, Pak Haji. Jadi alhamdulillahnya sehingga kita tuh tahu gitu loh. Cak mana hukum Yasin tahlil? Tadinya kita tidak tahu, meluk-meluk baik. Setelah ada kawan-kawan berbeda pendapat, kita bersyukur pula dia galak nyalai gitu, sehingga dengan kesalahan itu kita cari apa sih dasarnya Yasin dan tahlil. Ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Fatihah setelah sholat, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah, kita berwasilah kepada Nabi Muhammad, terus baca Fatihah. Salah satu waktu yang mustajab atau keadaan yang mustajab itu setelah membaca Fatihah. Maka imam tuh kalau dia habis baca Fatihah doa gitu. Ada anjuran kita untuk membaca Al-Quran, Pak? Ada, Pak, ya? Dari Nabi ada tak? Ada. Dari Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ada anjuran dari Quran, anjuran dari Nabi, baca Quran. Kita baca Qurannya, gitulah. Nah, jadi bukan berarti yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah dhalalah, enggak, gitulah. Perintah baca Quran ada, Fatihah juga, Pak.
Quran, maka setelah baca Quran itu, setelah baca Fatihah, para ulama mengatakan apa? Waktu yang mustajab itu setelah baca Fatihah, Pak. Maka kalau wong dulu amaliyah wong tua kita kalau sebelum berdoa baca Fatihah gitulah. Mustajabnya itu setelah Fatihah. Jadi kita balik pembahasan kita. Jadi Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Khulasah hadis Ibnu Umar melaksanakan sholat 2 rakaat di rumah, dan setelah 2 rakaat lagi di rumah setelah sholat Jumat, sebagaimana Nabi Muhammad pun melakukan hal tersebut, maka itu hadisnya dasarnya sahih dalam Syarhil Bukhari, syarah Imam Bukhari, terus Imam Iraqi, dan kemudian syarah At-Tirmidzi, isnaduhu dan sanadnya sahih, la jarama, tidak ada kesalahan dalam hadis itu. Beliau mengatakan tidak ada kesalahan dalam hadis itu. Wa akhrajahu, hadis itu diriwayatkan Ibnu Hibban fi sahihi, oleh Imam Ibnu Hibban. Dalam apa? Dalam kitab An Ahkamil Fuqaha fi Muqarrarati Nihayatil Ulama juz awal. Ini dalam kitab Ahkamil Fuqaha fi Muqarrarati Nihayatil Ulama juz pertama. Ini bab tentang qobliyah salat Jumat. Selesai, Pak. Batas sini kita pembahasan tentang salat qobliyah Jumat. Jadi tidak perlu lagi kita perdebatkan apakah ada yang tidak melaku ke qobliyah Jumat menurut dia punya dasarnya, ya silakan. Yang melakukan sholat Jumat pertama nak 2 rakaat, hadisnya ada tadi dijelaskan, hadisnya itu sambung kepada Nabi Muhammad SAW, derajat hadisnya marfu'. Kemudian sholat 4 rakaat pun silakan. Jadi balik ke kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu-mampunya. Nak 2 bagus, nak 4 bagus, nak dikerjai di masjid silakan, dikerjai di rumah silakan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pembahasan qobliyah salat Jumat mungkin batas ini kita bahas bersama. Mungkin ada pendapat dari bapak-bapak atau pertanyaan dari bapak-bapak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Dulu memang saya pribadi kalau bingung juga, gue yang sholat kemudian tidak. Tapi waktu itu masih kecil ini kan, itu kan spiritualnya. Setiap sholat wajib itu diiringi dengan sholat rawatib katanya. Ya ini tadi, Pak. Ya. Jadi sholat Jumat itu termasuk sholat wajib kan itu. Ya. Nah, jadi itulah waktu itu kan. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak melakukan? Kenapa tidak dilakukan sholat ini sunat sebelum Jumat itu? Pernah kita dengar cerita, kami pribadi pernah dengar cerita itu, intinya setiap sholat wajib itu harus diiringi dengan sholat rawatib. Ya. Nah, berarti Jumat ini kan wajib ya. Berarti apalagi Ustaz tadi cerita banyak itu riwayat hadis ya. Jadi nama mantap itu. Jadi malah mengerjakan sholat qobliyah. Ya. Di Jumat ini kan. Ya. Jumat ini kan wajib kan. Ya. Dan sholat wajib itu diiringi dengan sholat rawatib kan. Ya. 12 rakaat, 14 rakaat kan. Ya. Ada yang 2, ada yang 4 kan. Ya, ada. Ya. Nah, kemudian itu tadi apa namanya niatnya. Kita kan biasanya kalau zuhur itu kan jam 12 itu biasanya niat kita untuk ini kegiatan zuhur. Iya. Nah, apa ini kita sebutkan qobliyah Jumat. Iya. Iya, Pak Ji. Qobliyah Jumat. Kita sebutkan itu. Iya. Nah, berarti nama mantap gitu. Iya. Untuk mengerjakan kegiatan Jumat. Iya, iya, Pak Ji.
Baik, kita tutup dulu Bapak Ibu, kita berdoa dulu, mudah-mudahan ya. Aku tuh bingung main maghrib ya Pak. Sebelum maghrib ada yang mengerjakan, ada yang tidak sholat qobliyah maghrib. Ya. Yang mana yang harus kita ikuti? Saya tidak bawa kitabnya juga Pak. Kalau maghrib itu ghairu mu'akkad, tidak terlalu dianjurkan, tapi ada qobliyahnya. Karena waktu maghrib itu singkat. Biasanya di setiap daerah itu memang berbeda-beda Pak Ji. Kalau yang biasa kita temui di misalnya di Jawa dulu Pak, waktu kita masih belajar itu ada Pak qobliyahnya. Maka sebelum imam datang atau imamlah datang ada puji-pujian itu, nunggu yang qobliyah tadi. Nah, tapi karena kita ini karena waktunya singkat, terus dem terbiasa juga, habis azan langsung qomat. Ada qobliyah sebelum maghrib itu ada, tapi ghairu mu'akkad, tidak terlalu dianjurkan. Karena apa? Waktu Jumat itu singkat Pak Ji. Ada itu, ada. Iya, sebelum Jumat. Itu. Ada Pak Ji. Ada. Hadisnya ada. Rawatib itu 12 atau 14? 12 Pak Ji. 12. Berarti pernah kita juga mendengar anjuran atau dari nenek kita kiai. Ujinya cung kalau kamu nak coba sholat sehari semalam itu 40 rakaat. 17 wajib 12 rawatib tadi berarti 19 kan? 11 sholat malam. Jadi 40 rakaat. Nah ini pernah kami mendengar kan? Ya. Dari ulama-ulama dulu Pak Ji. Ini kumpulkanlah sholat sehari semalam itu 40 rakaat. Iya. 40 rakaat lagi ada terasa di badan. 40 sampai detik ini untuk berurut 40 hari 40 itu tuh belum sanggup ada salah ini dulu. Iya. Berarti 12 rakaat itu ya. Iya. Yang ini rawatib itu ya. Iya. Ya. Baik. Kita berdoa dulu kepada Allah, kita tutup majelis kita, mudah-mudahan apa yang kita niatkan barokah duduknya kita di tempat yang mulia ini, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk bab minggu depan kita membahas tentang bab talqin. Nah, jadi babnya talqin ketika orang yang sudah meninggal. Mungkin hanya itu, saya tutup. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.